Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang nggak mau makan lele karena pamali? Atau mungkin kamu malah tumbuh di keluarga yang juga nggak pernah masak lele di rumah. Padahal warung pecel lele bertebaran di mana-mana. Kalau kamu sempat main ke Lamongan, ada satu hal yang bikin kamu berhenti sejenak dan mikir, kok bisa, ya? Di daerah yang terkenal banget dengan kekayaan kulinernya, mulai dari soto Lamongan, tahu campur, sampai nasi boranan, ternyata ada juga sebagian warganya yang justru menghindari satu jenis ikan yang sangat populer, yaitu lele. Bukan karena rasanya nggak enak, bukan juga karena alergi, tapi alasannya lebih dalam, lebih tua, dan bisa dibilang agak mistis. Di beberapa desa di Lamongan, terutama yang masih memegang teguh tradisi dan cerita leluhur, ada semacam larangan tak tertulis buat makan lele. Iya, lele. Ikan berkumis yang sering kamu lihat berenang santai di ember tukang pecel lele sebelah minimarket itu. Keluarga-keluarga di sana ada yang percaya kalau makan lele bisa membawa sial. Gak semua memang, tapi keyakinan ini sudah hidup sejak lama dan bukan cuma isapan jempol. Salah satu kisah yang sering diceritakan turun-temurun adalah tentang Sunan Giri. Ada cerita bahwa beliau pernah menolak makan lele karena dalam sebuah momen penting, lele dianggap sebagai makhluk yang melawan atau nggak patuh terhadap misi dakwah. Kisahnya memang beragam, tergantung siapa yang cerita. Tapi intinya, lele digambarkan sebagai makhluk yang sempat berada di pihak yang tidak baik. Karena dianggap tidak menghormati tokoh suci, akhirnya lele dijauhi dan tidak dimakan oleh sebagian masyarakat. Makan lele dianggap sama saja seperti mengizinkan energi negatif masuk ke dalam tubuh dan hidupmu. Larangan makan lele ini bukan aturan resmi, tapi lebih ke sesuatu yang ditanamkan pelan-pelan sejak kecil. Anak-anak diajarin supaya jangan terbiasa makan lele. Kalau nekat makan, biasanya langsung dapat tatapan tajam dari nenek atau diingatkan lembut oleh ibu. Masa makan lele sih, nak? Gitu katanya sambil geleng-geleng pelan. Tapi entah kenapa, kalimat itu bisa lebih ngena daripada marah-marah. Dan kamu pasti tahu, kalau sudah urusan pamali, apalagi yang menyangkut leluhur, orang Jawa punya rasa hormat yang gak main-main. Ini bukan cuma soal makanan, tapi juga tentang bagaimana menghargai sesuatu yang sudah jadi bagian dari identitas keluarga sejak lama. Bahkan di beberapa lingkungan, larangan makan lele sudah dianggap sebagai ciri khas, suatu hal yang menjadi pembeda. Misalnya, kamu bakal dengar orang ngomong, "Oh, itu keluarganya Mbah yang gak pernah makan lele sejak dulu." Ada juga cerita yang gak kalah menarik dan agak merinding. Katanya, lele adalah penjaga dunia lain. Di kolam-kolam yang kelihatannya biasa saja, ada yang percaya bahwa lele berperan sebagai penghubung dengan dunia tak kasat mata. Jadi bukan sekadar ikan biasa, tapi juga makhluk yang punya tugas spiritual. Bahkan sampai ada yang bilang, jangan sembarangan ambil lele dari kolam tertentu kalau nggak mau dapat mimpi aneh atau rumah jadi berasa dingin dan berat. Dan yang uniknya, meskipun ceritanya terdengar seperti dongeng, tapi banyak anak muda yang tetap mengikutinya. Mereka tahu kisah ini dari orang tua atau nenek mereka, lalu memilih untuk nggak makan lele. Bukan karena takut, tapi karena merasa ini bagian dari menghormati rumah asal dan cerita keluarga. Sekarang kamu mungkin mikir, masa sih zaman sekarang masih percaya hal begituan? Tapi justru disitulah letak menariknya. Di tengah segala kemajuan teknologi dan informasi, ternyata masih ada ruang buat nilai-nilai lama bertahan. Tradisi nggak harus kalah oleh zaman. Banyak yang tetap memegangnya karena merasa ada hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi tetap pantas dihormati. Bagi sebagian orang di Lamongan, menjauhi lele bukan sekadar soal pantangan, tapi tentang ingatan. Tentang suara nenek yang bilang pelan tapi tegas, lele itu bukan buat dimakan. Tentang meja makan di rumah lama yang gak pernah disuguhkan pecel lele. Perlu digarisbawahi,
Nggak semua orang Lamongan menjauhi lele. Banyak juga kok yang makan pecel lele tiap malam. Warung lele tetap buka dan laku. Tradisi ini biasanya dijalani oleh keluarga tertentu, terutama yang merasa punya keterkaitan dengan tokoh agama atau punya garis keturunan dari tokoh adat. Jadi ini bukan larangan serentak, tapi lebih ke warisan nilai dari masing-masing keluarga atau komunitas kecil. Mereka menjalankannya diam-diam, tanpa pamer, tanpa maksa orang lain untuk ikut. Tapi kamu tahu sendiri, kalau sudah urusan keyakinan, seringkali yang diam itu justru paling kuat. Kalau kamu pikir lagi, makanan emang bisa punya kekuatan lebih dari sekadar rasa. Ia bisa membawa cerita, bisa menyimpan sejarah, bisa menumbuhkan rasa hormat. Dalam hal ini, lele bukan cuma lauk, tapi sudah berubah jadi simbol. Simbol penghormatan pada kisah lama. Simbol kehati-hatian dalam hidup. Simbol bahwa tidak semua yang enak harus dikejar. Bagi sebagian orang Lamongan, menjauhi lele adalah cara kecil untuk menjaga ingatan keluarga. Menghormati sesuatu yang mungkin sudah pudar di mata orang lain, tapi masih terang di hati mereka. Apakah kamu harus ikut menjauhi lele setelah baca cerita ini? Enggak juga. Mau makan atau enggak, itu hakmu sendiri. Tapi cerita ini layak untuk kamu tahu dan simpan. Karena siapa tahu, suatu hari kamu duduk di warung lele, menatap piring, dan tiba-tiba keinget cerita orang Lamongan yang ogah makan lele. Mungkin kamu bakal senyum sendiri, atau cerita ulang ke teman. Dan dari situ, cerita ini terus hidup. Nggak lewat buku tebal atau seminar budaya, tapi dari obrolan santai. Dari satu meja makan ke meja makan lainnya. Karena kadang, hal paling berarti bukan yang ditulis dengan tinta, tapi yang diceritakan dengan hati.